Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kegiatan kami di lahan adalah melakukan proses pemanenan pada cabai-cabai keriting kami, yang dimana kita panen warna hijau saja, karena ketika warna merah yang terjadi adalah permasalahan ya terhadap buah cabai, yang dimana kita berikan contoh. Ini kita panen ya, ini ketika cabai sudah berwarna merah itu permasalahannya semacam ini kan kawan. Ini menurut saya kayaknya ini adalah patek ya, yang disebabkan oleh jamur, dimana kalau kita menunggu merah yang terjadi kayak gini kan kawan. Kalau tidak biasanya serangan dari lalat buah semacam itu kalau cabai keriting kayak gitu kan kawan. Nah, oleh sebab itu solusi yang kan bisa lakukan dalam budidaya cabai keriting adalah pemanennya di waktu hijau kan. Ketika serangan buah itu pada buah cabai itu cukup intens ya kan kawan, lebih baik dipanen hijau daripada menjadi patek. Karena cabai keriting ini ya kan kawan, kalau di tempat kami kalau cabai warnanya merah tapi kena patek keriting itu tidak laku kan kawan. Sehingga ketika tidak laku, hal yang perlu kita lakukan apa? Memanen lebih awal. Memanen lebih awal pada tanaman cabai. Nah, cabai yang kita panen pada budidaya cabai keriting ini ya, itu kita panen itu kondisinya yang besar ya kan kawan. Dalam artian yang besar itu yang kayak gini, gemuk-gemuk, diameternya besar, dan dari segi panjangnya juga besar kan kawan. Nah, itu menandakan cabai keriting itu kondisinya sudah agak tua ya kan kawan. Dan biasanya dengan kondisi yang semacam itu kita memperoleh bobot timbang yang lumayan juga kan kawan, semacam itu. Nah, ini kalau budidaya semacam ini, semacam saya kayak gini, ini saya fokuskan untuk budidaya cabai keriting yang kita panen di waktu buah cabai berwarna hijau. Mengapa demikian? Karena yang jelas resiko untuk terjadinya serangan atau rusak kayak gini, rusaknya buah cabai itu lebih sedikit. Dan di sisi lain dengan budidaya kayak gini kan kawan ya, budidaya cabai secara keriting hijau ini itu biaya yang kita gunakan cukup murah ya. Jadi biaya untuk produksi dalam artian ya, jadi kita itu budidaya cabai keriting ini tidak ada perlakuan neko-neko kan kawan ya. Kita hanya melakukan proses namanya pemupukan. Nah, pemupukan, pupuk yang kita gunakan nggak perlu yang mahal-mahal, cukup kita menggunakan pupuk Ponska dan diperkuat dengan menggunakan pupuk organik ya, pupuk organik cair maupun pupuk organik padat semacam itu. Dengan penggunaan kedua pupuk tersebut, alhamdulillah cabenya besar-besar, bagus-bagus ya. Ini besok rencananya kita pergunakan pupuk organik cair yang buatan kita, yang pernah kita upload pada video sebelum ini ya. Sehingga nantinya harapannya bisa menambah daya gedor dan kemampuan cabai dalam produktivitasnya semacam itu kan kawan. Yang jelas kita panen waktu hijau, dan yang jelas kan dengan penggunaan pupuk organik juga itu nanti harapannya juga bisa mengurangi biaya, tapi di sisi lain juga bisa memaksimalkan hasil dari cabai tersebut kan kawan. Nah, jadi kalau budidaya cabai keriting ini gak perlu mahal-mahal, cukup yang murah saja. Karena apa? Karena kami tidak memiliki modal seperti bos-bos cabai lainnya semacam itu kan kawan. Kalau kami untuk budidaya, kami selalu mengutamakan yang terpenting adalah untung kan kawan. Untung tidak rugi ya kan kawan ya. Meskipun
harga cabai ini juga naik turun kan kawan, karena cabai keriting ini biasanya yang hijau ini itu harganya separuh dari cabai merah. Memang harganya separuh dari cabai merah, dan itu separuh cabai merah itu biasanya ketika cabai merah naik ini juga harganya naik, ketika cabai merah turun harganya juga turun kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas dengan budidaya cabai keriting semacam ini ya kan kawan, yang kita panen waktu hijau itu menurut kami ya bobotnya lebih utuh ya, lebih utuh dibandingkan yang merah. Karena kan tahu sendiri kan, serangan pada tanaman cabai itu bermacam-macam kawan-kawan, tidak hanya satu, itu kompleks. Dan itu pun disitulah biasanya petani mengeluarkan biaya mahal karena untuk pengendaliannya. Nah kayak gini kan bisa lihat ini cabai warna hijau sudah diserang kutu kayak gini ya, itu pun masih hijau kan kawan. Belum nanti kalau semisal yang menyerang lalat buah itu hijau pun kadang ya ada busuknya, tapi alhamdulillah untuk saat ini ya masih aman saja. Dan alhamdulillahnya kita tetap selalu panen dengan kondisi yang bagus kan kawan ya. Kita peroleh cabenya segini kan kawan, lumayan lah buat tambahan. Nanti sebagian kita masak sendiri, sebagian juga nanti kita jual kan kawan, semacam itu ya. Kita panen, yang penting kita panen biayanya murah, menguntungkan kan kawan. Apalagi budidaya cabai ini biasanya yang menguntungkan itu ketika musim penghujan. Nah musim penghujan itu biasanya enak budidayanya, tidak perlu melakukan proses penyiraman. Tapi biasanya kendalanya ya memang buah cabai yang hijau itu beberapa ada yang terkena serangan jamur, tapi ya tidak masalah lah. Tapi dalam artian tidak masalah itu kayak gini kan, karena serangan jamur yang dihasilkan pada cabai hijau itu tidak sebanyak dengan cabai merah kan kawan ya. Paling yang terkena 1-2 ya, tapi yang dipanen banyak. Beda lagi kalau cabai keritingnya warna merah, biasanya yang terkena hampir semuanya, paling 30% yang dipanen, semacam itu. Kalau cabai hijau ini kebalikannya, hanya saja harganya ya agak murah lah, tapi ya tidak masalah, kami tetap selalu membudidayakan. Dan ini kan kawan, cabai hijau ini di daerah kami laku karena apa? Karena banyak warung padangan yang menggunakannya ya, dan itu untuk kebutuhannya secara terus menerus kan kawan. Dan ini pun cabai hijau tidak kalah dengan cabai merah ya, dalam artian kalau dimasak dioseng-oseng juga enak, dibuat sambal juga enak kawan-kawan ya, buat campuran sambal itu juga enak. Ini sangat-sangat menurut kami ya sangat-sangat enak sih dalam budidayanya. Hanya perlu kita pupuk dengan pupuk yang murah ya, pupuk secara semi organik, dan kita perbanyak pupuk organiknya kan kawan, semacam itu. Dan waktunya cukup singkat, dalam artian untuk mereka berbuah itu tidak perlu waktu yang lama-lama kan kawan. Nah yang penting kita rajin memantau dan memanennya. Nah kalau kawan-kawan punya pengalaman yang lebih dari kami ya, berapa waktu yang pas untuk budidaya untuk panen cabai setelah dilakukan proses pemanenan, itu waktunya berapa? Nah kawan-kawan bisa sharing, tulis di kolom komentar kami ya. Semoga kita sama-sama bisa belajar dan bisa memperoleh hasil yang maksimal kan kawan, semacam itu. Kalau kami untuk saat ini ya kami belum melihat secara mendetail mengenai tanaman yang kita budidayakan ya, berapa hari setelah pemanenan yang cocok untuk dipanen kembali kawan-kawan, semacam itu kami belum melihat secara mendetail. Tapi untuk parameter yang kita pergunakan saat ini adalah besarnya, diameter dan panjangnya dari si cabai ini. Biasanya kalau cabainya semakin panjang dan semakin kayak gini ya kan diameternya semakin membesar, itu menandakan cabai itu mendekati tua, dan biasanya ini bobotnya ya lumayan kan kawan, berbobot lah. Tapi kami
alhamdulillah untuk saat ini ya masih menguntungkan kan kawan. Hanya kami pupuk dengan menggunakan pupuk subsidi ya, pupuk Ponska kita campur dengan urea sedikit, lalu kita gencotkan dengan menggunakan pupuk organik. Wah, itu sudah luar biasa sekali, istimewa pokoknya, istimewa. Kalau udah istimewa ya udah, tinggal kita tunggu keuntungannya saja kan kawan. Tapi kalau untuk saat ini kami perhitung-hitungan, kami belum menghitung detail ya, tapi menurut kami ini sudah di angka di atas keuntungan ya, di atas biaya produksi, mohon maaf, sehingga kita memperoleh sebuah keuntungan kan kawan. Oke kan kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan sore kami kali ini, yaitu pemanenan. Dan yang jelas kami selaku pembuat video mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.